Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syaril harami wal halali. Tsumma salatullah ma'as salami ala nabil mustafa tihami Muhammadil hadi minadh dhalali wa afdali sahbi wa khairi ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini Allah pertemukan kita lagi di Majlis Ta'lim Nurul Yakin yang pada malam ini bertempat di kediaman daripada saudara kita semua, Bang Yudi Ahmad Yani. Mudah-mudahan beliau sekeluarga besarnya, juga kita semua sekeluarga besar kita selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan Allah lancarkan, permudah segala urusan-urusan kita dan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-18. Al-hadis as-samin asyar. Baca nih hadis 18. Qala Rasulullah sallallahu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, rawahul Bukhari wa Muslim. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-18. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya seseorang, sebagus-bagusnya seseorang di antara kalian adalah yang paling bagus daripada akhlaknya, yang paling baik daripada akhlaknya. Maka di sini kita dianjurkan alaikum bihusnil khuluq. Hendaknya bagi kita untuk berlaku dengan akhlak yang baik. Hendaknya kita untuk melakukan akhlak yang baik. Ada namanya akhlak, ada namanya adab. Kira-kira sama nggak tuh adab sama akhlak? Beda. Bedanya apa? Bedanya adab dan akhlak. Kalau adab ini bisa diterapkan hampir semua orang. Bisa lebih ke aturan-aturan. Contoh disiplin. Adab ini bisa dibilang disiplin. Contoh misalnya SOP di dalam pekerjaan, nggak boleh nggak senyum. Misalnya harus tebar senyum kalau ketemu orang, nggak boleh cemberut. Itu bagian dari adab. Kemudian kalau ketemu harus mengucapkan selamat datang. Misalnya selamat pagi, selamat datang. Ada yang bisa dibantu. Nah itu kurang lebih adalah bagian daripada adab atau disiplin. Karena di dalam pekerjaan, adab ini bisa dilakukan oleh semua orang. Adab itu etika. Adab itu adalah tata krama yang mana dapat dilakukan semua orang. Adapun akhlak ini yang sifat yang timbul dari hati,
sifat yang timbul dari hati, yang muncul itu ketika ia memiliki ibadah yang banyak, seperti banyak melakukan sholat malam, kemudian banyak berprasangka baik kepada Allah, banyak berprasangka baik kepada manusia, banyak sabar. Nah, ini adalah buah daripada hal tersebut, yaitu jadinya akhlak. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khulqan wa khalqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik daripada akhlaknya, dan juga yang paling bagus, paling keren, paling ganteng daripada bentuk rupanya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita, innama bu'itsu liutimma makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan daripada akhlak. Maka dari itu ayyuhal ikhwan, akhlak ini bisa dirubah. Siapa yang merubah? Lewat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Disambung oleh para ulama, para aulia, para solihin, para guru-guru kita yang semua mereka itu mengikuti daripada akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwan, akhlak ini bisa didapati daripada dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kita ini bisa berubah menjadi lebih baik dengan menyambungnya hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini juga bisa terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Ada mahmudah, ada mazmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Contoh, menolong orang akhlak yang terpuji apa tercela? Mencelakakan orang akhlak yang terpuji apa yang tercela? Begitu. Jadi akhlak ada yang baik, ada akhlak yang buruk. Baik hati, murah senyum, akhlak yang terpuji apa yang tercela? Jarang senyum, akhlak yang tercela, kurang baik. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW selalu tersenyum ketika melihat, memandang daripada wajah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun akhlak yang terpuji, ini adalah sifat para nabi. Akhlak yang terpuji adalah sifat para nabi dan juga sifat para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qasabar indal makari, seperti sabar terhadap syahwat-syahwat. Artinya sabar daripada hawa nafsu untuk tidak melakukan maksiat. Ini sabar. Nah, ini tingkatan para anbiya, tingkatan para auliya. Kemudian daripada akhlak-akhlak yang baik atau akhlaknya para anbiya wasolihin adalah sabar, kesabarannya tidak dihargai. Contoh para nabi juga banyak yang kesabarannya tidak dihargai. Ini salah satu contoh akhlak yang terpuji. Meskipun tidak dihargai orang, tetapi tetap bersabar. Terus daripada akhlak yang terpuji juga adanya rasa iba, prihatin sama orang itu sakit, orang itu dalam keadaan susah, kita ada rasanya prihatin. Itu adalah akhlak yang terpuji. Kemudian rahmah, kasih sayang, dan ini adalah akhlaknya para anbiya wal auliya. Dan ini bisa didapati, kalau kita bisa mendapati ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi Masya Allah, dibilang paling baiknya orang.
Paling bagusnya orang adalah orang yang paling bagus akhlaknya, bukan yang paling tampan, yang paling ganteng, yang paling keren. Yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bagus daripada akhlaknya. Orang yang paling bagus daripada budi pekertinya. Ini adalah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita bisa melewati, menjaga, mengamalkan daripada akhlak-akhlak yang baik, yang terpuji seperti sabar, kemudian husnuzon sama Allah, ikhlas, kemudian qanaah, maka kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, tetapi tidak bisa melebihi para anbiya was-solihin, anbiya wal aulia. Bisa menjadi sebaik-baik manusia, tapi nggak bisa ngalahin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, tapi nggak bisa ngalahin nabi-nabi yang lain. Bisa menjadi sebaik-baiknya orang, tapi nggak bisa ngalahin daripada para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikategorikan nih, dikumpulkan menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Rabbana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana. Siap kita baca maulid, kita minta doa kan terakhir, diulang 3 kali. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Rabbana. Ya Rabbi wajma'na, ya Allah kumpulkan kami semua nanti. Wa ahbaban lana, dan juga orang-orang tercinta kami fi darikal firdaus ya Rabbana, di surga Engkau nanti firdaus ya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan dikumpulkannya kita di sini. Nanti di yaumul kiamah kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak ini adalah segala sesuatu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kita bisa menjaga makanan-makanan yang halal, menjaga berhati-hati untuk tidak memakan yang haram, itu juga dapat membuahkan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, akhlaknya bagus. Maka tidak sedikit ada orang-orang yang menjaga daripada kehalalan makanannya, anak-anaknya akhlaknya bagus, budi pekertinya luhur, sopan santun. Karena apa? Dikasih daripada makanan yang halal, tidak asal makan dia tabayun dulu, atau ia tidak berani kalau memberi daripada anak-anaknya makan makanan yang haram. Maka dari itu ayolah ikhwan, kata Nabi Muhammad SAW, tolabul halal wajib ala kulli muslim. Tolabul halal wajib ala kulli muslim. Nabi Muhammad SAW menyatakan meminta, menuntut daripada rezeki yang halal, hukumnya wajib bagi semua. Maka dari itu kita hadir ke majlis-majlis seperti ini, salah satunya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita rezeki yang barokah. Meskipun sedikit tapi berkah. Dan juga yang sedikit rezekinya mudah-mudahan ditambah oleh Allah rezekinya dengan kita hadir ke majlis-majlis seperti ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita hadir ke majlis-majlis ini, Allah berikan kesehatan kepada kita. Allah beri kesehatan kepada keluarga kita. Dan Allah beri kesehatan kepada orang-orang terdekat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga tanah air kita, kampung kita daripada fitnah dan mara bahaya, daripada sesuatu malapetaka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat-Nya. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ridha terhadap kita semua, dan kita diakui menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Kita bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk kalau kita bisa menjaga atau berakhlak yang baik, menjadi sebaik-baiknya makhluk. Pengen nggak jadi sebaik-baiknya makhluk? Berarti kalau jadi sebaik-baiknya makhluk, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan sebaik-baiknya manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena almar'u ma'aman ahab, seorang nanti di yaumul kiamah
Di hari kiamat nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang diidolakannya, orang-orang yang dipopulerkannya, orang-orang yang dicintainya. Jika kita mencintai orang alim, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang alim. Jika kita cinta kepada ahli dunia, maka kita akan dikumpulkan dengan ahli dunia. Tapi kalau kita cinta kepada ahli akhirah, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ma'aman ahab. Seorang nanti dikumpulkan di yaumil kiamah bersama orang yang dicintainya. Insya Allah. Amin. Allahumma. Kemudian hadirin, sebelum kita tutup, salah satu tanda-tanda akhlak yang baik ini adalah qillatul khilaf. Qillatul khilaf artinya nggak banyak debat, nggak banyak debat, nggak banyak debat, nggak banyak mau tahu urusan orang. Ini salah satu tanda-tanda akhlak yang baik. Kemudian wa husnul insaf, adil, bijaksana, nggak serakah, nggak mau ngambil hak orang lain, takut sama Allah. Kemudian wa tahsin ma yabdu minas sayiat, memperbaiki, benerin sesuatu yang rusak, yang buruk, yang jelek, adanya mau diperbaikin. Ada hubungan yang kurang bagus, maka kita ingin memperbaikinya. Kemudian minta maaf, sering-sering minta maaf sama orang. Baik kita salah, kita nggak salah, kita minta maaf sama orang. Karena pada dasarnya juga kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian banyak bertobat, banyak beristighfar. Kemudian ngerasa salah kalau sudah melakukan sesuatu yang buruk. Enggak melakukan sesuatu yang buruk tapi ngerasa benar. Kan kita kadang udah salah ngerasa benar lagi. Nah ini kalau tanda-tanda akhlak yang baik, nggak salah ngeraku salah, kemudian benar juga nggak ngaku jadi orang benar, ngerasanya masih kurang, masih salah. Kemudian wa husnul kalam, ngomongnya baik, santun, tidak angkat suara kepada yang lebih tua. Kemudian diajak ngobrol, lihat matanya, nggak ngajak. Kan sekarang kan kita ngajak ngobrol sambil main HP, dicuekin. Orang tua ngajak ngobrol, cuekin sambil megang handphone, megang ini. Kalau lagi diajak ngobrol sama yang lebih tua atau sama guru kita, sama orang tua kita, taruh dulu HP. Sekiranya udah kau selesai ngomong, berbicara, baru nanti dipegang lagi HP-nya. Artinya apa? Kita perbaiki sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan tadi kita baca ratib, kita baca maulid, jiwa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin sholat-sholat kita masih banyak yang bolong, yang wajib, yang sunnah. Allah kasih tenaga, Allah kasih kekuatan agar kita semua dimudahkan untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kaki-kaki kita diberatkan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan mata kita nanti di yaumil qiyamah dapat memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nanti ditutup doa oleh Habib Hanif bin Rusdi bin Yahya wala hadratin Nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana berikan sesuatu. Salim wa maghdubi alaihi waladhdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائم الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعزيز سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في نبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان
والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحدي العلي الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حل حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واخمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين